Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arin Putri Pitaloka dengan NIM C1B024035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu metode perbaikan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu Kaizen, dengan mengambil studi kasus pada perusahaan Starbucks. Nah, kenapa saya memilih perusahaan Starbucks? Karena perusahaan ini merupakan salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia yang memiliki jutaan pelanggan. Dengan banyaknya produk yang dijual setiap hari, Starbucks juga menghasilkan cukup banyak limbah, terutama dari gelas plastik, tutup minuman, sedotan, dan berbagai kemasan sekali pakai lainnya. Meskipun terlihat sederhana, jika limbah tersebut terus bertambah setiap hari, tentu dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan agar masalah tersebut dapat dikurangi. Nah, metode yang saya pilih untuk mengatasi permasalahan pada Starbucks adalah Kaizen. Kaizen merupakan filosofi dari Jepang yang memiliki arti perbaikan secara terus-menerus. Konsep ini menekankan bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Justru, perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Nah, dalam Kaizen, seluruh anggota organisasi memiliki peran untuk memberikan ide dan melakukan perbaikan, termasuk manajemen maupun karyawan. Karena itu, Kaizen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses perbaikan yang dilakukan setiap hari. Nah, menurut saya, metode ini sangat cocok diterapkan pada Starbucks karena permasalahan lingkungan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan perubahan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, jika dikaitkan dengan Starbucks, Kaizen dapat diterapkan melalui berbagai langkah sederhana tetapi dilakukan secara konsisten. Misalnya, Starbucks dapat terus mendorong pelanggan untuk membawa tumbler pribadi dengan memberikan potongan harga atau berbagai keuntungan lainnya. Langkah ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika semakin banyak pelanggan yang menggunakan tumbler, maka penggunaan gelas sekali pakai akan berkurang secara signifikan. Selain itu, Starbucks juga dapat secara bertahap mengganti kemasan yang sulit didaur ulang dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Perbaikan lainnya dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik, mengoptimalkan pemilihan sampah di setiap gerai, serta menghemat penggunaan energi dan air dalam kegiatan operasional sehari-hari. Nah, yang menarik dari Kaizen adalah semua perubahan tersebut tidak harus dilakukan sekaligus. Perusahaan dapat memulai dari langkah-langkah kecil, kemudian terus melakukan evaluasi dan menyempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, dalam penerapan Kaizen, peran karyawan juga sangat penting. Karyawan tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan perusahaan, tetapi juga dapat memberikan ide-ide sederhana yang membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, sebagai contoh, karyawan dapat memberikan usulan mengenai cara mengurangi pemborosan bahan baku, menghemat penggunaan listrik, atau meningkatkan proses pemilihan sampah di gerai. Dengan adanya keterlibatan seluruh karyawan, proses perbaikan menjadi lebih mudah diterapkan karena setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut. Baik, selanjutnya, menurut saya, kekuatan utama dari Kaizen terletak pada konsistensinya. Banyak perusahaan meluncurkan program lingkungan yang besar dan menarik, tetapi seringkali program tersebut hanya berjalan dalam jangka pendek. Setelah beberapa waktu, program tersebut mulai ditinggalkan karena dianggap sulit dipertahankan. Nah, berbeda dengan Kaizen yang lebih menekankan perubahan kecil namun dilakukan secara terus-menerus. Pendekatan ini membuat perbaikan lebih realistis
dan lebih mudah diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Namun, tantangan terbesar Starbucks bukan hanya pada perusahaan itu sendiri, melainkan pada perilaku konsumennya. Nah, jika pelanggan masih lebih memilih kemasan sekali pakai karena alasan kepraktisan, maka upaya yang dilakukan perusahaan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan Kaizen tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan dan kesadaran diri pelanggan. Nah, sebagai kesimpulan, Kaizen merupakan metode perbaikan berkelanjutan yang berfokus pada perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Melalui penerapan Kaizen, Starbucks dapat mengurangi limbah kemasan sekali pakai, meningkatkan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, serta melibatkan karyawan dan pelanggan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan melakukan perbaikan secara bertahap namun berkelanjutan, Starbucks tidak hanya dapat mempertahankan kualitas layanannya, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan di masa depan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi metode perbaikan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan metode Kaizen. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.